Lagi anak-anakku, dengan Bapak Adi Wirawan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang berbagai macam tulisan yang ada di blog. Setelah kalian memiliki blog dan berhasil membuat blog sendiri, selanjutnya adalah bagaimana membuat posting-posting di dalam tulisan itu. Apa yang bisa kita masukkan ke dalam posting tersebut? Nah, sebagai pertimbangan, Bapak akan menjelaskan tentang berbagai macam tulisan yang bisa kita masukkan ke dalam blog. Secara garis besar, sebenarnya ada sangat banyak ragam tulisan yang ada di blog. Bisa tulisan bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan sebagainya ya. Agar mempermudah kalian, nah di sini Bapak coba kelompokkan jenis-jenis tulisan ke dalam beberapa macam ya. Yang pertama jenis tutorial. Yang kedua ada jenis makanan, ada tulisan blog mengenai review, ada tentang opini, ada tulisan blog berita, ada tulisan fitur, dan cerita ya. Tentu selain yang ini ada jenis tulisan blog yang lain ya. Kalian bisa mengeksplorasinya sendiri dan Bapak tidak membatasi ya dalam membuat tulisan-tulisan di blog. Dengan catatan ya ada beberapa hal yang harus kalian hindari tentu ya, seperti menjiplak karya orang lain ya, atau memasukkan tulisan yang menimbulkan kontroversi negatif ya, misalnya berisi ujaran kebencian ya, ataupun mungkin merendahkan seseorang atau sekelompok orang ya. Nah, itu yang jangan sampai kita posting ya ke dalam blog yang kita miliki. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah tutorial. Nah, tutorial itu bisa macam-macam ya. Misalnya tutorial tentang komputer ya, install, tutorial cara cara merakit ya, tutorial cara memasak ya, tutorial cara menggunakan hijab, banyak ya tutorial yang bisa. Dan biasanya itu salah satu jenis tulisan blog yang banyak diminati atau dicari ya. Nah, terus yang kedua mengenai masakan. Nah, masakan ini bisa resepnya ya, resep masakan atau wisata kuliner ya, atau yang hal lain, tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan masakan. Nah, kemudian kalian juga bisa menulis review ya. Review ini semacam tinjauan atau semacam tinjauan ya, atau bisa disebut kritis ya, tulisan kritis gitu. Nah, review ini bisa kita review tentang film ya. Jadi kalau kamu suka film, kamu bisa review film yang sudah kamu tonton. Kalau filmnya bagus, di mana bagusnya, pada aspek apa. Kalau filmnya kurang menarik, begitu, bisa juga kamu tulis ya, tulis kritis tentang film tersebut. Nah, kemudian bisa review buku ya, atau lisensi buku, resensi atau review buku. Nah, biasanya kalau habis baca sebuah buku, baik fiksi atau non-fiksi ya, misalnya kalau fiksi itu novel, nah kamu bisa buat reviewnya. Nah, selanjutnya bisa review tentang sebuah produk elektronik ya. Misalnya tentang laptop, tentang HP ya, tentang TV gitu ya. Produk-produk elektronik ini salah satu tulisan blog yang juga banyak dicari.
atau tentang kendaraan ya. Kalau kamu misalnya suka bersepeda ya, kamu bisa menulis tentang salah satu jenis atau brand sepeda. Apakah itu bagus atau berkualitas ya atau murah ya, atau mungkin justru sebaliknya ya, tidak disarankan misalnya untuk dimiliki. Atau bisa juga kendaraan roda 4 ya atau roda 2. Nah, kemudian produk konsumsi. Nah, produk konsumsi itu bisa kosmetik ya, produk fashion, pakaian ya. Atau bisa juga review tentang musik di sini ya. Kamu bisa melakukan review tentang musik. Nah, terus tulisan lain yang bisa kamu masukkan ke dalam blog itu bisa berupa pendapat kamu ya, atau yang disebut dengan opini. Nah, pendapat ini tentu saja jangan asal tulis ya. Jadi harus didasari oleh pemikiran yang mendalam, didukung oleh data-data yang lengkap ya, dan autentik gitu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi opini itu biasanya dari satu sisi adalah mengemukakan pandangan penulis tentang suatu isu ya, dan di sisi lain itu kadang berusaha mempengaruhi pandangan orang lain ya, untuk diarahkan ke tujuan-tujuan tertentu. Terutama di sini kalau jenisnya opini politik ya, opini atau pendapat di bidang politik. Nah, biasanya kadang-kadang beberapa penulis opini itu bias sehingga berpihak ke salah satu kelompok politik. Tapi itu wajar dan justru kadang-kadang di situ menariknya. Kita juga bisa menulis tentang budaya ya, opini tentang budaya. Misalnya kamu ingin menulis perbedaan antara budaya barat dan budaya timur ya, atau tentang bagaimana pentingnya menjaga budaya warisan luhur ya, atau apapun ya yang berkaitan dengan kebudayaan. Nah, yang terpenting sama ya, kamu memiliki apresiasi yang tinggi terhadap budaya itu, memiliki data dan informasi pendukung yang bisa mendukung argumentasi yang kamu kemukakan di dalam opini tersebut ya. Lalu kita bisa juga membuat opini tentang lingkungan hidup. Nah, ini banyak ditulis di blog-blog juga ya. Yang paling menarik atau yang cukup trending saat ini adalah opini tentang perubahan iklim ya, perubahan iklim. Nah, kemudian tentang kesehatan ini juga karena kita dalam situasi pandemi ya, pendapat kalian tentang kondisi kesehatan masyarakat ya, itu bisa pendapatnya kalian tuangkan dalam bentuk opini ya, opini atau opini pendidikan ya. Nah, ini banyak sekarang menarik ya, opini-opini pendidikan terutama dikaitkan dengan kondisi pandemi yang memaksa kita belajar secara daring seperti sekarang ya. Nah, misalnya kalian ingin menyorot tentang sisi positif dan sisi negatif ya dari pembelajaran daring. Nah, itu masuk ke dalam kelompok opini pendidikan. Gitu. Nah, terus jenis tulisan lain adalah berita ya. Nah, kalau berita itu kamu harus hati-hati ya. Pertama, dalam menulis berita itu kamu harus lengkap 5W 1H-nya ya. Karena sekarang banyak beredar berita-berita hoax ya. Jangan sampai berita yang kamu tulis itu dituduh sebagai berita hoax. Nah, berita hoax itu adalah berita secara garis besar ya yang tidak jelas ya
5W1H-nya itu. Jadi when-nya, kapannya itu nggak jelas, terus where, di mananya ya, kejadiannya di mana nggak jelas gitu. Terus who, siapanya juga. Biasanya kalau hoax itu disembunyikan. Nah, jangan sampai kamu menyadur berita yang ternyata adalah berita hoax, karena konsekuensinya sangat besar ya. Karena sekarang kita sudah ada undang-undang ITE ya, transaksi elektronik, di mana informasi yang disebar ke dalam publik di media elektronik itu bisa dipidanakan. Seperti itu. Jadi periksa, teliti, cek dan dicek ya. Tapi biasanya yang menulis berita itu umumnya adalah seorang jurnalis ya, atau wartawan. Nah, kemudian secara garis besar berita itu ada yang disebut dengan strike news ya. Strike news itu ada berita langsung atau berita yang nilai up to date-nya sangat tinggi ya. Jadi misalnya hari ini ada kejadian apa ya, gempa atau ada kecelakaan atau ada apa, itu berita kriminal ya, atau berita apa tentang jumlah orang yang terinfeksi penyakit menular seperti COVID. Nah, itu adalah jenis berita strike news. Itu biasanya singkat, padat ya, singkat, padat dan langsung ke pokok permasalahan. Lalu ada juga yang disebut depth news atau in-depth news. Nah, ini ada berita yang ditulis dengan secara mendalam ya. Sebenarnya hampir sama dengan investigation news ya. Nah, biasanya kalau kita harus bedakan itu, katakanlah depth news itu berita yang ditulis, dipublikasi satu kali tapi berdasarkan penelitian yang panjang gitu ya. Jadi misalnya tentang apa? Tentang menelusuri penyebaran narkoba di tingkat pelajar. Nah, itu sampai kita mungkin harus pura-pura menjadi pelajar ya, polisinya atau wartawannya itu ya. Kemudian mencari sumber-sumber informasi valid ya, ke narasumber langsung, lalu setelah jadi langsung dipublikasi. Atau pemalsuan produk makanan begitu ya. Nah, kalau investigation news itu adalah yang berita yang berdasarkan investigasi, jadi berita investigasi. Oke. Mungkin kalau harus dibedakan, ini adalah jenis berita yang berseri. Nah, ada lagi analisis news. Nah, ini adalah berita yang digabung dengan analisis sang penulis ya. Jadi ada berita, lalu biasanya ada sedikit analisis dan mungkin juga ada kesimpulan biasanya. Nah, itulah berbagai jenis tulisan berita ya. Kalau kamu ingin tahu atau ingin membuat blog, posting blog tentang berita. Nah, blog-blog tentang berita ini sangat populer ya. Tingkat popularitasnya sangat tinggi gitu, diminati banyak orang. Jadi biasanya kamu kalau mau buat bisa ke bidang apa kamu minati ya, yang paling kamu minati. Kalau kamu suka olahraga, kamu cari berita-berita olahraga, bisa menyadur ya, menggabung berita dari berbagai sumber gitu. Atau hasil kamu nonton juga ya. Misalnya habis nonton siaran langsung bola ya. Nah, buru-buru tuh kamu tulis beritanya setelah peluit tanda selesai pertandingan ya. Biasanya begitu selesai banyak orang yang mencari berita tentang informasi hasil pertandingan tersebut ya.
bola, balap motor, mobil, ya, atau berita tentang event Olimpiade, ya. Kalau di Indonesia mungkin jenis berita olahraga bulu tangkis itu sangat banyak dicari. Nah, kemudian jenis tulisan feature, ya, feature atau fitur, ya. Fitur ini ada tulisan yang bisa dikatakan non fiksi, ya, cerita tapi non fiksi. Misalnya human interest, ya, atau tentang apa sih, isu kemanusiaan, ya. Misalnya tentang bencana alam, ya, kita mengunjungi suatu tempat yang terkena musibah bencana alam, atau tentang misalnya perjuangan seorang anak gitu, ya, yang apa, memiliki keterbatasan sampai menjadi berhasil. Nah, itu adalah jenis feature human interest. Atau bisa juga biografi singkat, ya. Biografi singkat itu misalnya tentang pahlawan, ya, revolusi, misalnya tentang Sudirman, ya, Jenderal Sudirman, tentang Diponegoro, ya. Nah, itu feature, ya. Atau tentang penemu, ya, penemu listrik, penemu bom atom, ya. Nah, itu adalah jenis feature. Atau bisa tentang perjalanan, ya. Perjalanan itu bisa menyorot pada misalnya tempat-tempat wisata ataupun ke wilayah-wilayah perjalanan dari aspek yang lainnya, ya. Termasuk kalau dari sisi kulinernya juga itu masuk jenis feature, ya. Misalnya wisata kuliner, ya, tulisan tentang wisata kuliner atau tentang rumah makan, ya, itu sama. Jadi bisa juga masuk kelompok feature. Nah, kemudian cerita ini maksudnya yang jenis fiksi, ya, jenis cerita karangan. Nah, ini kamu bisa juga masukkan sebagai salah satu posting blog. Kalau kamu senang buat cerita pendek gitu di pelajaran bahasa Indonesia, atau kamu memang punya cita-cita, ya, jadi seorang penulis, nah, kamu bisa latihan menulis cerita-cerita pendek di blog. Atau kalau kamu punya plot cerita yang sangat menarik, bisa jadi cerita bersambung, ya. Kamu buat tulisan dalam bentuk cerita bersambung. Nah, selain itu bisa juga kamu membuat cerita-cerita lucu yang nggak harus ide orisinil kamu, ya. Cuma tentu jangan kopas, ya, jangan kopas. Tuh. Jadi banyak, ya, pilihan-pilihan cerita fiksi yang bisa kamu masukkan. Itu. Kalau kamu bikin novel, ya, cerita yang bisa jadi buku, mungkin bukan di blog, ya, tapi sebaiknya diterbitkan dalam bentuk buku kalau novel itu. Atau selain ini juga bisa puisi, ya, pantun. Kalau kamu memang suka membuat atau mengarang puisi, ya, silakan dimasukkan ke dalam blog yang kamu punya. Nah, di sini Bapak tampilkan daftar kategori yang paling populer, ya. Jadi yang banyak dicari di Google. Jadi apa sih kalau orang googling yang dicari dari situs-situs blog itu, ya. Nah, ini kelihatan kan? Jadi misalnya yang paling populer itu adalah kategori musik, ya. Kategori musik itu adalah jenis blog yang paling banyak dicari. Lalu yang kedua fashion, ya, tentang fashion. Fashion itu ya mulai dari ujung kaki, ya, sampai ujung rambut, mulai dari sepatu, mungkin kaos kaki, ya, celana, pakaian, ya, baju gitu. Atau sampai topi, ya, sampai ke jam tangan, ya, itu juga masuk kategori fashion bisa.
Kamu bisa tulis baik berita ataupun opini ya, atau review ya, atau tutorial ya, tutorial tentang fashion. Dan itu akan banyak dicari oleh orang. Nah, lalu yang lainnya tentang kendaraan ya. Tentang kendaraan ini juga menarik. Kalau di Indonesia justru motor ya dibandingkan mobil mungkin akan lebih memiliki daya tarik yang lebih besar. Nah, terus tentang pakai apa? Real estate ya, tentang real estate atau perumahan ya. Informasi tentang kecantikan juga ada ya, cukup populer masuk ke 6 besar, 5 besar bahkan. Lalu perjalanan ya. Perjalanan, traveling, nah itu informasi yang banyak dicari. Kamu bisa menulis tulisan tentang beberapa tujuan wisata, misalnya kalau di Depok Kubah Mas ya. Tentang di Depok apalagi? Apa ya selain Kubah Mas? Apa yang kira-kira tentang UI ya, Universitas Indonesia. Nah, itu juga. Mungkin kamu punya ide apa yang unik di Depok gitu. Kamu bisa datang foto-foto terus nanya-nanya ya tentang cerita itu. Lalu kamu tuangkan dalam bentuk tulisan begitu. Ya, ini ada daftar kategori yang sangat populer di Google mulai dari musik sampai ke ekonomi ya. Itu banyak di search ya. Nah, saya rasa itu saja ya kalau kamu mau belajar nulis di blog ya. Jenis-jenisnya nanti gimana bentuk tulisannya. Tuh. Nah, tipsnya gimana supaya blog kamu tuh katakanlah menyenangkan ya untuk kamu tekuni. Jadi bukan menguntungkan ya, jangan cari keuntungan dulu. Usahakan supaya apa yang kamu kerjakan itu bisa menyenangkan dan memuaskan kamu. Nanti hal-hal lainnya biasanya akan mengikuti ya. Nah, untuk sebagai referensi Bapak sudah menulis di tahun 2007 ya. Tip dan trik mengelola blog. Coba kamu baca ya di sini. Terus boleh komen di bawahnya ya. Bapak akan sangat hargai kalau kamu melakukan blog walking istilahnya. Jadi melihat-lihat blog tetangga terus memberi masukan atau menanyakan hal-hal yang tidak kamu pahami gitu di blog tersebut. Nah, itu juga akan menambah kenyamanan kamu menjadi blogger ya. Jadi demikian saja dulu dari Bapak. Silahkan mulai rajin menulis ya, mulai rajin menulis apapun. Nah, kalau sudah Bapak ingin lihat sejauh mana kamu bisa berkembang dan tulisan-tulisan yang sudah kamu posting ya, jangan cuma satu ya. Usahakan seminggu satu ya, minimal gitu. Bisa sehari satu lebih bagus ya. Saya rasa itu saja. Sampai bertemu kembali di materi Bapak yang lain.